Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Jum Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, acara pokok di pagi hari ini yaitu mengurai ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrijal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Habib Idrus Al-Kab. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu Amin. dalam Kita lindungan semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Buya, Amin, amin. agar selalu bisa membimbing kita. Sudah siap, Bib? Insya Allah, siap. Begitu juga dengan pendamping Buya pagi ini, Habib Idrus Akab. Sudah siap? Mari kita simak dengan seksama uraian ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 42. Silakan, Bib. Oke, makasih Bu Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Tentunya kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya. Dan kita tidak mau lagi perbuatan kita ada yang mengandung nilai maksiat kepada Allah SWT. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap suatu saat nanti bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-42 bersama Habib Idrus Al-Kab. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini posisi Habib di mana sekarang ini? Oh, sisi di Sentul, Ustaz. Oh, Sentul ya, alhamdulillah. Ya. Di Jakarta ya? Bukan. Oke. Habib, kegiatan sehari-hari sekarang ini apa, Habib? Ya di rumah aja, Ustaz. Maksudnya tidak kerja khusus itu. Udah pensiun ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Habib dulu masuk Al-Hasani siapa yang ngajak nih, Bib? Iya. Dulu Ustaz. Oh. Waktu
Kita ketemu di Masjid Al-Munawwarah Oh, dulu ya. Itu dulu ya. terlalu teringat Bos ya. Alhamdulillah. Ini yang ngajak Ustaz sendiri ya. Oke. Iya, Habib sekarang berada di kelas GNM 22 bersama Pak Joko Suranto ya. alhamdulillah. Siap ya Habib ya? At-Taubah ayat ke-42 Ayat Habib. 42. Baik. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan Habib. Silakan Habib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita, guru kami, Buya Rizal Al-Hassani, yang telah dengan tekun membina dan mengajari kami dalam triple A ini, sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran secara gramatikal dengan baik. Kemudian kepada semua pihak yang mendukung acara ini, Ibu Kamila Syafi'i, Ibu Sumiati, Bapak Adril Basudin, Bapak Saad Murdi, Bapak Helmi Edianto, dan Bapak-Bapak Ibu semua yang berpartisipasi dalam acara ini, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kemudian juga kepada guru kami, guru pembimbing di kelas, Bapak Joko Suranto, Bapak Yunasman, Ketua Kelas, Bapak Fatullah, Bapak-Bapak dan Ibu di kelas GNM, yang juga Ibu Bunda Umi Zurmiati, dan Bapak Ibu semua yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa sempat kita sebutkan di kelas GNM, kami mengucapkan terima kasih. Dan juga kami berdoa di pagi yang berbahagia ini, semoga segenap anggota Zoom ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan memulai seperti biasa. Sebelum penguraian secara gramatikal, kita akan bacakan ayat At-Taubah ayat 42 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Surat At-Taubah ayat 42 akan kita penggal menjadi 36 penggalan. Dan nanti akan kita uraikan dalam 3 bagian. Di mana bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai 16. Bagian kedua penggalan 17 sampai 27. Dan bagian ketiga penggalan 28 sampai 36. Baiklah, kita akan masuk dalam pemenggalan ayat surah At-Taubah ayat 42. Penggalan pertama, lau. Penggalan kedua, kana. Penggalan ketiga, arovan. Penggalan keempat, qoriban. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, safaron. Penggalan ketujuh, qasidan. Penggalan ke-8 la. Penggalan ke-9 ittaba'u. Penggalan ke-10 ka. Penggalan ke-11 wa. Penggalan ke-12 lakin.
Penggalan ke-13 ba'uda. Penggalan ke-14 alai. Penggalan ke-15 himu. Penggalan ke-16 as-suqatu. As-suqatu. Sampai bagian 16 ini merupakan bagian pertama. Kemudian bagian kedua mulai penggalan 17 sampai 26. Penggalan 17 wa, penggalan ke-18 sa, penggalan ke-19 yahlifuna, penggalan ke-20 bi, penggalan ke-21 Allahi, penggalan ke-22 lawi, penggalan ke-23 istata'na, penggalan ke-24 la, penggalan ke-25 kharajna, penggalan ke-26 ma'a, penggalan ke-27 kum. Jadi bagian kedua ini penggalan 17 sampai dengan 27. Kemudian bagian ketiga penggalan ke-28 sampai 36. Penggalan ke-28 yuhlikuna, penggalan ke-29 aufusahum, penggalan ke-30 wa, penggalan ke-31 Allahu, penggalan ke-32 ya'lamu, penggalan ke-33 inna, penggalan ke-34 hum, penggalan ke-35 la, penggalan ke-36 kadzibuna. Demikianlah 3 bagian dari penggalan surat At-Taubah ayat 42. Baiklah, kita masuk dalam penguraian ayat bagian pertama. Di dalam bagian pertama surat At-Taubah ini terdapat kalimat syarat dan jawab syarat sebagai berikut. Ada kalimat syarat yaitu penggalan 1 lau, kemudian ada huruf syarat lau bagian 1 dan dilanjutkan dengan kalimat syarat itu penggalan 2 sampai penggalan 7. Kana aradan qariban wa safaron qasidan. Ini kalimat syaratnya. Kemudian huruf jawab syaratnya penggalan 8 la. Dan kalimat jawab syaratnya yaitu penggalan 9 sampai 16. Ittaba'uka walakin ba'udat alaihimus suqqah. Penggalan 9 sampai 16. Itu merupakan kalimat jawab syarat. Next kita masuk ke penguraian. Penggalan pertama dari bagian pertama ini, lau, bentuknya adalah huruf bermakna yang juga merupakan huruf syarat, artinya jikalau. Penggalan kedua, kana, bentuknya adalah KKL, dengan ciri huruf akhir berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kawana, menjadi kana, mengikuti kaidah SIA 1.2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya, pola kata kerja maksudnya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 386, dia adalah. Penggalan ketiga, aravan. Bentuknya adalah KBKK, objek. Ciri kata bendanya tanwin. Akar katanya araba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Artinya di Munawir 918, harta benda. Penggalan keempat, qoriban. Bentuknya adalah KBKK, tunggal. Ini merupakan keterangan dari penggalan 3, qoriban. Ciri kata bendanya tanwin.
Ciri pelaku aktifnya ya sukun antara huruf kedua akar kata dan huruf ketiga akar kata. Ciri objek tunggalnya fathatain. Akar katanya koruba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Maaf, pola kata bendanya fa'ilun. Di Mahmud Yunus halaman 336 artinya yang dekat. Lanjut ke penggalan 5. Penggalan 5 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 6 safaron adalah KBKK objek. Ciri kata bendanya tanwin. Akar kata safaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 171 perjalanan. Fa'alun. Fa'alun, maaf, pola kata benda fa'alun. Ya, safaron fa'alun. Penggalan ketujuh qasidan. Bentuknya adalah KBPA. Dengan ciri kata bendanya ini tanwin. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang. Sedangkan huruf kedua akar katanya berharokat kasroh. Akar katanya qasoda. Pola kata benda fa'ilun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 344 yang mudah. Penggalan 8 la merupakan huruf bermakna, ini berfungsi sebagai huruf jawab syarat, artinya sungguh. Lanjut ke penggalan 9. Penggalan 9 ittaba'u, bentuknya adalah KKL dengan ciri waw sukun alif. Ini bentuk aslinya itu ittaba'u waw sukun pakai alif itu. Dia berubah atau hilang alifnya setelah ditemukan dengan kata ganti ka di penggalan berikutnya. Ittaba'u bertemu dengan kam jadi ittaba'u, alifnya hilang. Pelakunya hum, akar kata tabi'ah, pola kata kerjanya ifta'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 76, mereka telah mengikuti. Mereka telah mengikuti. Penggalan 10K, kata ganti objek artinya engkau. Penggalan 11 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 12 lakin, huruf bermakna ini artinya di Mahmud Yunus 401 tetapi. Lanjut penggalan 13. Penggalan 13 baudat, bentuknya adalah KKL dengan ciri KKL tak sukun di akhir, menunjukkan ini pelakunya iya. Akar kata bauda, pola kata kerja fa'ala, artinya di Mahmud Yunus 68 dia telah jauh, dia perempuan di sini. Dia telah jauh. Penggalan 14 alai merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan 15 himu adalah kata ganti, untuk aslinya him, karena bertemu huruf mim sukun dengan alif lam sukun, maka harokat mim dihidupkan jadi himu. Him jadi himu. Artinya mereka. Penggalan ke-16 as-suqatu. As-suqatu bentuknya KBKK subjek tunggal.
Ciri kata bendanya alif lam dan tak marbutoh di belakang itu. Ciri subjeknya dhammah. Ciri tunggalnya ditunjukkan dalam kamus. Akar kata sakoko dibaca sokko, huruf kembar. Sokko. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'latun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 201. Jarak yang akan ditempuh. Nah, sampai penggalan 16 ini merupakan bagian pertama. Bagian pertama ini kita bacakan lagi ayatnya. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus suqqah. Bagian pertama ini kalau kita artikan, jikalau ada keuntungan yang dekat dan perjalanan yang mudah, tentu mereka mengikutimu. Akan tetapi jarak yang ditempuh jauh bagi mereka. Kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua, seperti bagian pertama, juga terdapat kalimat bersyarat, di mana penggalan ke-20 penggalan ke-22 lawi maaf Bapak Ibu Sebagai huruf syarat. penggalan ke 22. 16 17 belum ya, maaf Kalimat Huruf syarat. kita loncat ke tadi halamannya loncat, maaf. Jadi kita urai dari penggalan 17. Penggalan ke-17 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-18 sa huruf bermakna artinya akan. Penggalan 19 yahlifuna bentuknya adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya ya, dan di akhirnya waw sukunna, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kholafa, pola kata kerjanya fa'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 107, mereka akan bersumpah. Penggalan ke-20 bi merupakan huruf jar, juga berfungsi huruf sumpah di sini, yang artinya di Mahmud Yunus halaman 55 demi. Penggalan ke-21 Allahi sebagai objek artinya Allah. Kita masuk ke penggalan 22. Tadi maaf yang terputus bahwa di bagian kedua ayat 42 ini ada juga kalimat bersyarat pada penggalan 22. Penggalan ke-22 tadi lau itu adalah huruf syarat, sedangkan kalimat syaratnya istata'na. Kemudian huruf jawab syaratnya ada pada penggalan 24 la, dan kalimat jawab syaratnya penggalan 25 sampai 27. Kharajna ma'akum. Ini merupakan kalimat jawab syarat. Baik, kita uraikan ke penggalan ke-22. Penggalan ke-22 lawi adalah huruf bermakna yang merupakan huruf syarat tadi. Bentuk aslinya lau. Dia
dihidupkan harokat huruf wawunya menjadi wi karena bertemu dengan sin sukun di kata atau penggalan berikutnya. Lawi, lau jadi lawi. Artinya jikalau. Penggalan 23, istata'na. Bentuknya adalah KKL dengan ciri na di akhir kata yang menunjukkan ini pelakunya nahnu. Akar katanya towa'a menjadi to'a mengikuti kaidah SIA 1.2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya istaf'ala, artinya di Mahmud Yunus 242 kami telah menguasai. Penggalan ke-24 la merupakan huruf bermakna. Ini merupakan huruf jawab syarat tadi. Artinya sungguh. Penggalan ke-25 kharajna. Bentuknya adalah KKL dengan ciri na di akhir kata menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata kharaja, pola kata kerja fa'ala, artinya di Mahmud Yunus halaman 115 kami telah keluar. Penggalan ke-26 ma'a merupakan huruf jar yang berarti beserta. Kita lanjut ke bagian, penggalan akhir dari bagian kedua, yaitu penggalan 27, kum. Kum adalah kata ganti objek, artinya kalian. Kalau kita artikan bagian kedua dari surat At-Taubah, maka kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sayahlifuuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Dan mereka akan bersumpah, demi Allah, jikalau kami telah sanggup, tentu kami akan keluar bersama kalian. Demikian bagian kedua dari surat At-Taubah. Kita akan lanjutkan masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini dimulai dari penggalan 28 sampai 36. Penggalan ke-28 yahlikuna. Bentuknya adalah yuhlikuna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri ya tomah di awal dan waw sukunna di akhir. Ini menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya halaka. Pola kata kerja af'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 485 mereka akan membinasakan. Penggalan ke-29 anfusahum. Ini adalah KBM yang terdiri dari dua kata, di mana dengan ciri kata pertama adalah kata benda tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Kata kedua adalah kata ganti milik. Anfusa adalah KBKK bentuknya, KBKK objek jamak. Bentuk aslinya anfusan. Karena ber-KBM maka menjadi anfusa. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nafisa
dengan pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya nafsun, sehingga pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'ulan, anfusan, af'ulan. Artinya di Mahmud Yunus halaman 462, diri-diri. Hum kata ganti milik artinya mereka, sehingga arti KBM anfusahum artinya diri-diri mereka. Penggalan ke-30 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-31 Allah sebagai subjek. Lanjut ke penggalan berikutnya, yaitu penggalan 32. Ya'lamu, penggalan 32. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri KKSAD ya di depan dan berharokat dhammah di belakang. Ini menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 277, dia akan mengetahui. Penggalan ke-33, inna, merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan ke-34, hum, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-35, la, merupakan huruf bermakna yang artinya benar-benar. Penggalan ke-36, kadzibuna, bentuknya adalah KBBA, subjek jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ini pada kata benda tunggalnya. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf keduanya berharokat kasroh. Ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar kata kadzaba, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya kadzibun. Sehingga pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Artinya di Mahmud Yunus halaman 370, orang-orang yang berdusta. Kita artikan bagian ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Artinya mereka akan membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Shadaqallahul adzim. Arti keseluruhan. Arti keseluruhan. Surat At-Taubah ayat 42. Kita bacakan lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus suqqah wa sayahlifuuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum
Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Shadaqallahul azim. Arti keseluruhan dari ayat 42, jika ada keuntungan yang dekat dan perjalanan yang mudah, tentu mereka mengikutimu. Akan tetapi jarak yang ditempuh jauh bagi mereka, dan mereka akan bersumpah, demi Allah, jika kami telah sanggup, tentu kami akan keluar bersama kalian. Mereka akan membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, demikianlah. Alhamdulillah, Bib. Lancar ya, Bib ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sambungan ayat sebelumnya tuh, Bib ya. Ajakan berperang itu ya. Kegiatan sehari-hari Bib sekarang kalau dengan Quran berapa lama Bib siapin waktu Bib? 1 jam satu hari, 2 jam satu hari untuk Al-Quran Bib? Khusus untuk gramatikal. Ya. Khusus untuk gramatikal 1 jam kira-kira. 1 jam Ya, malah rutin ya Bib ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau apalagi belum puasa ditingkatkan ya Bib ya. Insya Allah, Ustaz. Apa Bib dampaknya sebelum belajar dan setelah belajar gramatikal dalam Habib membaca Al-Quran? Apa yang terasa perbedaannya Bib? Terus terang kita sudah belajar 4 tahun ini, artinya belum menguasai seperti yang ditargetkan bahwa kita bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Ya, Tapi ada perubahan yang saya rasakan ya, bahwa setelah mempelajari gramatikal, pada waktu kita membaca Al-Quran itu Ya. lebih menyentuh karena sedikit banyak artinya sudah bisa tahu ditebak. ya. Itu. Iya, iya. Jadi lebih merasa lebih tersentuh. Iya, iya. Paling 1 kata 2 kata vocabulary-nya belum tahu kita ya. Betul. Belum 100%. Ustaz. Tinggal buka kamus ya Bib ya. Iya, Tetapi kalau kita baca satu ayat, secara keseluruhan kita udah tahu arahnya nih. Oh ini larangan Allah ini. Oh ini suruhan Allah ini. Ya. Ini begini nih. Oke. Artinya secara garis besar arah ayat itu udah tahu kita ya. iya garis besar, maksudnya ini. Tapi ke detail kata per kata masih buka baru. kamus, Ustaz. Iya, Belum iya, bisa. biasa. Dan terasa juga kalau Ustadz ceramah, kita tahu nih, kan biasa di pembukaan ayat dibaca tuh, oh ini bicara tentang puasa, oh ini bicara Iya. tentang sedekah, ini bicara Iya. tentang sholat gitu ya. Terasa Iya, sekali. Ustaz. Nah, Iya. Moga istiqomah ya, Bib ya. Insya Allah, Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 42 sudah dibacakan oleh Habib Idrus Al-Qaf, yang beliau tinggal di Sentul, nggak jauh dari tempat kita Tripil-A ya. Kami cukupkan uraian dari Habib tadi, namun karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang loncat tadi, atau yang salah urai, atau yang salah tulis. Sekali lagi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sempurnanya milik Allah. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Kamila sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Kamila. Siap Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 42 berikut penjelasannya.